yang terakhir, Bapak Ibu. Dan saya kira ini yang paling penting. Orang yang melihat Tuhan dan mengenal Tuhan akan ditaklukkan kepada kehendak Allah untuk melayani Dia dan melayani umatnya. Semua orang yang katanya melihat Tuhan, semua orang yang mengenal Allah akan ditaklukkan kepada kehendak Allah. Kalau kita kenal Allah, kita kenal kehendaknya. Kalau kita kenal Allah, kita akan ditundukkan kepada apa yang disebut sebagai kehendaknya. Dan kehendak yang jelas di dalam teks ini paling tidak sampai dengan ayat yang ke-19 adalah untuk melayani Allah dan melayani umatnya. Petrus adalah penjala ikan. Allah menjadikannya sebagai penjala manusia. Dia memilih untuk kembali menjadi penjala ikan oleh karena kebutuhan dan pergumulannya. Sekarang Tuhan Yesus mengembalikan dia bersama-sama dengan teman-temannya menjadi penjala manusia. Waktu Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bukankah mereka sudah lari terlalu jauh dari posisi yang Allah berikan? Tuhan Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Ya sudah, kasih kepada Tuhan sekarang sudah kembali. Lalu kemudian dia bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini yang tidak dipikirkan kan? Kadang-kadang yang dipikirkan adalah cinta kasih kepada Allah yang kita lihat, yang kita kenal. Tapi Tuhan bilang, kalau memang kamu kenal aku, kamu lihat aku dan kamu mengasihi aku, sekarang Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ini dua hal yang tak bisa dipisahkan. Menjadi penjala manusia adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh orang Kristen. Setelah Yesus menjelaskan ini, baru Yesus bilang sama Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, pasal 1 ayat 43, kata yang sama. Ketika Tuhan panggil Filipus dan murid-murid yang lain, dia pakai kata yang sama, "Ikutlah aku." Petrus dikembalikan pada posisi sebagai murid. Dia jadi murid lagi. Kalau berdasarkan perspektif pasal 1 ayat 43. Murid, ikut aku. Tuhan Yesus bilang, "Aku akan mati tersalib." Petrus bilang, "Enggak, itu tidak akan terjadi padamu." Tuhan Yesus bilang, "Get behind me, Satan." Dia bukan bilang enyah. Kalau iblis itu dia bilang enyah, pergi. Tetapi kepada Petrus, dia suruh Petrus untuk ada di belakangnya. Berjalan di belakangnya dia. Ini persis seperti apa yang sekarang dia katakan di dalam ayat 19 kepada Petrus. "Petrus, ikutlah aku." Petrus sebagai murid tidak boleh menjadi penghalang bagi panggilan pelayanannya dia. Emosinya dia, ambisinya dia, kebutuhannya dia tidak boleh menjadi penghalang bagi panggilan untuk melayani Allah dan umatnya. Sekarang kamu ada di belakang dan Petrus, kamu belajar dari saya. Penderitaan secara fisik, bahkan maut sekalipun tidak menjadi penghalang bagi Sang Gembala Agung untuk melayani umatnya dan mempermuliakan Bapa. Saudara dan saya melihat Tuhan, mengenal Tuhan. Puncak dari pengenalan kepada Allah adalah ditaklukkan kepada kehendak Allah. Untuk apa? Untuk melayani Allah dan melayani umatnya. Maka di dalam ayat 18-19 bahkan Tuhan Yesus bilang, "Kamu harus bayar harga yang mahal, Petrus. Kamu akan kehilangan kebebasanmu dan kamu akan pikul salib. Kamu akan mati untuk mempermuliakan Tuhan." Bukankah ini puncak dari seluruh cerita ini? Saya mau tutup dengan mengingatkan Bapak Ibu. Yohanes bilang bahwa dia tulis Injil Yohanes untuk memperkenalkan Kristus kepada pembaca. 1-20 memperkenalkan Kristus kepada pembaca. 21 menceritakan mengenai respon seharusnya dari mereka yang berjumpa dengan Kristus yang diceritakan selama 20 pasal. Bapak Ibu dan saya kenal Yesus Kristus kah? Bapak Ibu dan saya beribadah kepada Dia kah? Kalau saudara dan saya kenal Dia, maka saudara dan saya akan memberi diri untuk melayani Dia. Tidak semua yang melayani adalah murid Kristus. Tetapi semua murid Kristus mestinya melayani Tuhan.